Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dikejar Hantu Kepala Buntung. Sebuah cerita dari tulisannya Levinka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Astagfirullah, Mbak Linda, teriak Mulyadi memanggil kakak perempuannya. Iya sebentar, masih cuci piring. Udah, sini cepat Mbak. Apa sih? Linda mencuci tangannya yang masih dipenuhi busa. Ia berjalan menghampiri adiknya di belakang warung. Mul, kenapa orang itu Mul? Linda terkejut. Ia bingung melihat tubuh seorang pria tergeletak dengan posisi tengkurap tepat di bawah pohon beringin yang berada di belakang warungnya. Sudah mati Mbak, gak gerak sama sekali. Gimana ini Mbak? Tanya Mulyadi gemeteran. Ya udah, ayo panggil bantuan. Mereka pun berlari ke pinggir jalan raya sambil berteriak-teriak. Tolong, ada mayat. Beberapa saat kemudian pun ratusan orang berkerumun di lokasi penemuan mayat tersebut. Kerumunan orang memadati pinggir lapangan hingga mengular ke sisi jalan. Lalu lintas pun dibuat macet. Tidak lama kemudian, suara sirine mobil polisi dan ambulan terdengar. Polisi yang datang di lokasi segera memasang garis polisi di sekitar lokasi dan segera membawa mayat tersebut menggunakan ambulan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini kenapa sih kok macet gini? Ucap Arman sambil berdecak lalu melongok keluar jendela. Mas, itu di depan ada apa ya? Tanya Parman pada warga yang berlalu lalang. Gak tahu ya Mas, saya juga belum ke sana. Mungkin kecelakaan Mas, jawab orang itu sambil berjalan ke arah kerumunan. Mobil angkutan yang Parman tumpangi berjalan perlahan karena banyaknya pemotor yang berhenti menyaksikan evakuasi. Mas, itu kenapa? Teriak sopir angkutan pada warga yang berdiri di seberang jalan. Ada mayat di bawah beringin Pak, jawab pria bertubuh kurus tersebut. Korban kecelakaan atau gimana itu Pak? Kayaknya bukan Pak, soalnya saya lihat gak ada luka sama sekali. Yang nemuin pertama itu Mbak yang punya warung nasi. Dua orang polisi terlihat sedang berusaha membubarkan kerumunan warga dan pemotor yang semakin menimbulkan kemacetan. Kendaraan-kendaraan pun mulai dapat melintas. Assalamualaikum. Parman masuk dan langsung merebahkan dirinya di sofa coklat yang penuh tambalan. Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu Man? Dari mana saja? Kok jam segini baru pulang? Jawab ibunya yang sedang menjahit di ruang tengah. Ibunya berdiri menghampiri anak bungsunya tersebut. Tadi aku habis dari rumah temen Bu, nyari info kerjaan. Pas berangkat, jalanan macet parah. Dari depan pasar sampai ke lapangan. Terang Parman sambil melinting rokok. Biasanya gak pernah macet toh. Ada apa emangnya? Tanya Bu Tantri. Ada penemuan mayat di bawah pohon beringin yang ada di lapangan itu Bu. Nah, ketemunya tadi pagi sama pemilik warung dekat situ. Hah? Orangnya itu kecelakaan atau gimana itu Man? Enggak Bu, bukan kecelakaan. Kayaknya sih kena serangan jantung deh. Soalnya tadi kata orang pas ditemuin gak ada luka apapun di badannya. Jangan-jangan orang itu matinya karena kesambut penunggu beringin, ujar Bu Tantri sambil bergidik. Enggak lah Bu, masa iya kesambut sampai mati? Oh ya, Yuni mana Bu? Tanya Parman sambil meminum kopi yang sudah dingin sisa tadi pagi. Oh Yuni, lagi di rumah Bu RT. Tadi Bu RT kesini manggil si Yuni. Dia nyuruh Yuni buat bantu-bantu beres-beres di rumahnya. Mungkin sampai malam pulangnya, jawab Bu Tantri sambil duduk di dekat anaknya tersebut. Lah, emangnya ada acara apa? Kok sampai malam? Bu RT mau ngadain acara hitanan buat anaknya si Buyung. Parman tertawa kecil. Berarti besok burungnya si Buyung dipotong ya Bu? Bukannya dari dulu dia selalu nolak. Sekarang pas sudah mau masuk SMA, baru dia mau sunat. Ya biasa, namanya juga anak terlalu dimanja. Kalau bukan maunya, dipaksa pun ya bisanya nangis.
Assalamualaikum. Yuni masuk sambil membawa tas kresek kecil berisi jajanan kampung. Waalaikumsalam, jawab Parman dan Bu Tanti hampir bersamaan. Kau sudah pulang? Apa sudah selesai? Tanya Bu Tantri pada menantunya. Bu RT masih mau takziah Bu, sanak familinya ada yang meninggal katanya. Oh ya Mas, gimana? Kamu dapat info kerjaan belum? Tanya Yuni pada suaminya. Tadi aku sudah ke rumah Bandi, katanya di tempat dia kerja bakalan ada penambahan karyawan baru, tapi masih sekitar sebulan lagi. Ya kalau bisa Mas cari jalan lain lah, kalau harus nunggu sebulan kayaknya terlalu lama Mas, sedangkan kebutuhan kita sehari-hari jalan terus. Iya, aku juga nggak tega lihat kamu setiap hari kerja serabutan, kadang jadi buruh cuci, kadang bantu-bantu masak juga. Maafin aku ya Dek, ucap Parman sambil merangkul bahu istrinya. Beberapa hari kemudian, Bu Tantri, Bu Tantri. Seseorang memanggil dari depan pintu rumah. Iya sebentar. Bu Tantri keluar membukakan pintu. Pak RT, ada apa Pak? Parman mana Bu? Pak RT bertanya sambil celingukan melihat ke arah dalam. Ada apa Pak? Belum sempat Bu Tantri menjawab, Parman keluar menghampiri. Man, kamu mau saya tawarin kerja nggak? Tanya Pak RT langsung. Kerja apa dulu tapi Pak? Kerja jadi sopir truk Man. Kebetulan saudara sepupu saya lagi butuh sopir. Kalau kamu mau, sekarang kamu ikut saya ke rumahnya. Alhamdulillah. Yaudah Pak, saya mau. Terima kasih banyak loh Pak. Parman pun pergi berboncengan dengan Pak RT. Belok kiri Man. Nah, itu rumahnya yang ada truk di depannya. Pak RT memberi instruksi. Mereka berhenti dan memarkirkan motornya di bawah pohon mangga. Seorang pria parubaya keluar menyambut kedatangan mereka. Aku pikir Mas gak jadi kesini, ucap orang tersebut. Jadilah. Oh ya, ini kenalkan, namanya Parman. Dia yang aku ceritakan kemarin, terang Pak RT. Parman mengulurkan tangan sambil tersenyum ramah. Perkenalkan, saya Parman Pak. Oh iya, saya Bastian. Kamu bisa panggil saya Pak Bas, jawabnya sambil menjabat tangan Parman. Nah gini Man, jadi Pak Bas ini adik sepupu saya. Jadi dia punya usaha toko bangunan. Nah kebetulan dia butuh sopir buat pengiriman barang. Pak RT menjelaskan. Iya Pak, saya siap. Kebetulan 2 tahun lalu saya pernah jadi sopir truk juga di Kalimantan. SIM saya juga masih aktif. Ya sudah, kalau kamu ikut saya, apa kamu siap tinggal di dalam? Soalnya ya sambil jagain toko juga, biar gak sepi di sana kalau ada yang nempatin malamnya, seru Bastian. Parman berpikir sejenak. Setelah memantapkan hati, ia pun menjawab. Baik Pak, saya siap. Oke, kamu kerja dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu kamu boleh pulang. Kalau masalah gaji, berhubung kamu juga saya tugasin jaga toko pas malamnya, saya akan bayar kamu lebih besar dibandingkan standar gaji sopir pada umumnya. Saya kasih kamu gaji 5 juta per bulan, terang Pak Bastian. 5 juta? Alhamdulillah Pak, terima kasih. Saya akan bekerja sebaik mungkin, ucap Parman senang sambil menjabat erat tangan Bastian. Ya sudah, sekarang kamu bawa saja truk ini pulang. Kamu siapkan semuanya dan besok pagi sebelum jam 7 kamu harus sudah ada di sini, ujar Pak Bastian. Baik Pak, kalau begitu saya pamit. Parman pun berpamitan dan pulang dengan mengendarai truk berukuran sedang milik Pak Bas. Sedangkan Pak RT masih tetap tinggal dan masuk melanjutkan pembicaraan dengan Bastian. Keesokan harinya Parman memulai aktivitas barunya sebagai sopir. Pak Bastian memperkenalkannya pada karyawannya yang lain satu persatu. Parman, ini daftar barang yang harus kamu kirim hari ini, dan ini surat jalannya. Eko dan Egi bakal jadi kenek kamu nanti. Urusan bongkar muat barang tugas mereka. Tugas kamu mengantar barang-barang ke toko pelanggan, ucap Bastian sambil menyodorkan beberapa lembar surat jalan. Parman, Eko dan Egi pun berangkat dengan muatan penuh. Omong-omong, kalian sudah lama kerja di sini? Tanya Parman membuka obrolan. Saya dan Egi baru 2 mingguan kerja di sini, tapi Egi masuk lebih dulu, terus kemudian besoknya baru saya yang masuk. Wah, baru juga ya. Dari awal bulan ini Mas, cuma kemarin-kemarin kita berdua kerja di toko, bukan ngirim-ngirim, jawab Egi. Loh, emangnya sebelumnya yang bagian ngirim siapa? Kalau sopirnya beberapa hari yang lalu meninggal karena serangan jantung, terus kedua keneknya tiba-tiba mengundurkan diri besoknya. Aneh ya, padahal bos kelihatan baik banget loh orangnya. Kenapa mereka pada berhenti?
Ya emang sih, bos itu royal banget orangnya. Tapi herannya dengar-dengar katanya beberapa bulan ini sopir-sopirnya pada nggak bertahan lama. Begitupun kernetnya. Ya sudahlah, gak usah dipikirin. Kerjakan saja apa yang jadi tugas kita. Selagi kita nyaman dan dibayar mahal, gak masalah. Beberapa hari kemudian, Yun, kalau kamu sudah ngantuk, jangan lupa matiin lampu ruang tamu. Terus kunci juga pintunya. Ibu ngantuk seharian banyak garapan jahitan, ujar ibu tantri sambil membereskan baju-baju yang sudah dijahit, kemudian masuk ke kamarnya. Iya bu, aku masih belum ngantuk, masih nuntasin baca novel ini bu. Suasana sekitar makin sunyi. Yuni melirik ke arah jam dinding. Gak kerasa sudah jam 11 malam, pantas sudah ngantuk banget rasanya. Mending aku tidur dulu ah, besok banyak cucian soalnya. Yuni menutup novelnya dan berdiri hendak mengunci pintu depan rumahnya. Belum sempat ia mengunci pintu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintunya. Yuni sedikit kaget. Perlahan ia mendekat dan mengintip dari balik tirai. Ia takut kalau yang datang bertamu adalah orang yang jahat. Loh, Mas Parman? Yuni lega karena yang ada di depan adalah Parman, suaminya. Ia pun segera membukakan pintu untuk suaminya itu. Loh mas, kok sudah pulang? Aku pikir mas baru pulang besok. Aku capek, jawab Parman pelan dengan muka sedikit pucat dan raut wajah yang tidak biasa. Parman berjalan pelan memasuki kamarnya dan langsung tidur terlentang di kamarnya. Mungkin Mas Parman benar-benar capek habis harian kerja. Tapi Mas Parman pulang naik apa? Atau mungkin Mas Parman diantar bosnya? Gumam Yuni. Yuni pun naik ranjang dan tidur di samping suaminya. Yuni sedikit cemberut karena sesungguhnya ia masih ingin bermanja-manja dengan suaminya karena sudah beberapa hari suaminya tidak pulang. Namun karena ia pikir suaminya kelelahan, ia tidak sampai hati untuk mengganggunya. Yuni pun perlahan terlelap. Yuni terbangun, ia melirik ke sisi kirinya dan mendapati suaminya sudah tidak ada di sampingnya. Diliriknya jam dinding di kamarnya. Sudah jam 5, Mas Parman kemana ya? Apa jangan-jangan dia di kamar mandi? Yuni mengeceknya ke kamar mandi namun tidak ada. Ke teras depan pun tidak ada. Kamu nyariin siapa toh Yun? Tanya Bu Tantri yang baru bangun tidur. Mas Parman bu, kok bangun tidur aku lihat di sebelah udah gak ada? Ucap Yuni sambil melongok keluar sekali lagi. Loh, emangnya suami kamu udah pulang? Iya bu, tadi malam Mas Parman pulang, mukanya pucat banget, mungkin dia kecapean. Begitu masuk dia langsung tidur. Ya udah, barangkali dia buru-buru berangkat, mungkin bosnya telepon pagi-pagi. Ya juga sih bu, lagian kan Mas Parman juga bawa kunci rumah sendiri. Man, sini man, panggil bosnya saat melihat Parman yang baru selesai membantu Eko dan Egi menaikkan barang ke atas truk. Kenapa bos? Tanya Parman sambil mengelap tangannya yang kotor. Bosnya melihat Parman dari ujung kepala hingga ke ujung kaki dengan tatapan khawatir. Kamu sehat man? Sehat kok pak, alhamdulillah. Oh syukurlah kalau kamu sehat. Soalnya tadi malam saya lihat kamu duduk di depan kamar kamu sendirian. Saya lihat kok muka kamu pucat banget. Saya pikir kamu sakit, ucap Pak Bastian lega. Oh iya pak, nanti sore setelah selesai kerja saya mau pulang ke rumah pak. Oh iya silakan. Kamu kalau butuh kasbon nanti sebelum pulang menghadap saya ya. Atau kalau mau kasbon sekarang juga gak apa-apa. Oh ya sudah bos, kalau gitu saya mau kasbon sekarang saja. Kalau boleh saya mau kasbon 700.000 buat istri saya di rumah. Bastian merogoh dompetnya dan mengeluarkan 7 lembar uang pecahan 100 ribuan. Ini man, terus untuk kiriman hari ini, surat jalannya sudah saya kasih ke Eko barusan. Iya bos, makasih. Kalau gitu saya mau berangkat dulu. Mereka pun berangkat mengendarai truk dengan muatan yang hampir penuh. Mas Parman, panggil Eko yang duduk di pinggir dekat pintu. Iya, apa kok? Mas marah ya sama saya? Kalau saya ada salah, saya minta maaf ya mas, ucap Eko pelan. Enggak kok, saya enggak marah. Lagian buat apa marah sama kamu? Jawab Parman sambil menggeleng heran. Oh, syukurlah kalau gitu. Parman memacu truknya lebih cepat. Ia tidak sabar untuk segera menuntaskan kiriman di hari itu dan segera pulang menemui istrinya di rumah. Malam harinya Parman pulang dengan diantarkan oleh Egi menggunakan motornya. Makasih Egi, ayo mampir dulu. Gak usah mas, makasih. Kasihan Eko sendirian di mes, dia penakut soalnya. Ya udah, saya langsung pamit mas.
Egi langsung putar balik setelah mengantarkan Parman. "Oke Ki, makasih," ucap Parman sambil melambaikan tangan. Yuni yang mendengar suara Parman langsung berlari ke depan dan menyambut suaminya. "Mas pasti capek ya, aku buatin teh anget ya." Yuni membukakan jaket suaminya dan segera pergi ke dapur untuk membuatkan suaminya teh panas. "Iya sayang," balas Parman mesra. Parman masuk menghampiri Bu Tantri dan mencium tangan ibunya tersebut. "Gimana kabarmu nak? Apa kamu betah di tempat kerja barumu?" tanya Bu Tantri sambil mengelus punggung anaknya. "Betah Bu, bosnya baik dan pengertian banget, soalnya tadi aja malah bos nawarin kasbon duluan," ujar Parman sambil tersenyum. "Oh pantes, kamu tadi pagi banget berangkatnya, sampai-sampai gak pamit ke Yuni sama ibu." "Ah? Maksud ibu apa? Gimana tadi pagi aku mau pamit? Orang ini aku baru pulang setelah seminggu gak pulang?" tanya Parman dengan wajah gusar. Pikirannya mendadak tidak karuan. Yuni yang mendengar pembicaraan suami dengan ibunya kaget sehingga tidak sengaja menjatuhkan gelas yang sedang ia pegang. Parman yang mendengar hal tersebut langsung bergegas ke dapur menghampiri istrinya yang diam terpaku. "Yun, kamu gak apa-apa kan?" tanya Parman sambil memeriksa tangan dan kaki istrinya. "Kalau kamu gak pulang, terus tadi malam yang tidur sama aku itu siapa mas?" Tangan Yuni gemetar mengingat peristiwa semalam. "Aku semalam gak pulang Yun, aku semalam tidur di mes. Itu bukan aku Yun, itu bukan aku." Hati Parman bergemuruh, pikirannya memikirkan hal yang tidak-tidak. Yuni dan Bu Tantri terdiam, berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. "Sini, ikut aku." Parman menarik tangan istrinya masuk ke kamar dengan agak keras. Ia tatap mata istrinya, nafasnya memburu, pikirannya kacau. "Sekarang aku mau tanya, tolong jawab jujur." Yuni menatap bingung suaminya. "Apa kamu tidur sama laki-laki itu? Jawab jujur," ucap Parman sambil memegang kedua pipi istrinya. Yuni mengangguk pelan. "Bodoh kamu ya, bodoh kamu. Apa kamu gak bisa bedain aku yang asli atau palsu ah? Sampai-sampai kamu berhubungan badan dengan sosok itu." "Enggak mas, aku gak ngapa-ngapain. Aku cuma tidur bersebelahan saja. Lagian aku gak merasa aneh. Soalnya tadi malam wajah sosok itu pucat dan tatapannya kosong. Aku pikir Mas Parman sakit, jadi aku pun langsung tidur. Dan paginya sosok itu sudah gak ada." "Kamu sungguh-sungguh? Kamu beneran gak ngapa-ngapain dengan makhluk itu?" tanya Parman sekali lagi. Yuni mengangguk dengan yakin. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau lindungi istriku." "Sayang, maafin aku ya, udah berpikiran macem-macem," ucap Parman sambil memeluk istrinya. "Iya mas, gak apa-apa kok," jawab Yuni sambil memeluk erat suaminya. Akhirnya Parman merasa lega karena apa yang dikhawatirkannya tidak sampai terjadi. Di lain sisi, Eko dan Egi sedang duduk santai berdua di dalam sepetak kamar berukuran 3 x 4 meter sambil asik menonton TV. Saat toko tutup, hanya merekalah yang tersisa karena karyawan yang lainnya pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan mereka berdua terpaksa tinggal di sana karena rumah mereka yang sangat jauh. Mereka menempati sebuah kamar yang ada di samping bangunan toko, berseberangan dengan kamar mandi karyawan dan ruangan tempat menyimpan semen dan bahan lainnya. "Ki, anterin aku kencing yuk sebentar, aku takut," ajak Eko sambil menarik tangan Egi. "Alah, berangkat sendiri sana. Aku ogah nganter, cowok penakut itu kayak banci," ejek Egi sambil mengepaskan tangannya. Eko yang kesal pun pergi ke kamar mandi sendiri. Meskipun dia merasa takut, namun ia tidak mau disebut banci oleh temannya. Kamar mandi tersebut berjarak hanya sekitar 5 meter dari kamar yang ia tempati. Tapi ketakutan yang besar membuat seolah kamar mandi tersebut sangatlah jauh. Terlebih lagi kamar mandi tersebut tidak memiliki penerangan karena ada salah satu kabel yang putus dan belum sempat diperbaiki. Eko melangkah cepat, bulu kuduknya meremang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi. Tepat selangkah sebelum ia masuk ke kamar mandi, tiba-tiba, brak! Terdengar suara benda jatuh dari atas kabin mobil truk yang terparkir tepat di depan kamar mandi. Eko merasa irama detak jantungnya semakin kencang, tubuhnya mulai bergetar. Dengan deru nafas yang memburu, perlahan ia memberanikan diri memandang ke atas kabin mobil. Dan benar saja, di atasnya nampak sesosok pocong dengan muka gosong sedang duduk sambil menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Poc! Suara Eko tergagap pelan sambil menangis. Kakinya bergetar hebat, celananya basah kuyup.
berusaha memalingkan muka tapi seakan tidak mampu. Eko dan sosok pocong itu pun saling tatap. Sehingga akhirnya Eko jatuh tidak sadarkan diri dengan kepala jatuh membentur pintu. Di dalam kamar, Egi yang asik menonton TV tidak mengetahui apa yang terjadi pada temannya itu. Kok lama banget ya? Udah setengah jam. Jangan-jangan dia gak berani keluar. Egi berdiri hendak menghampiri temannya. Namun ia dikagetkan dengan kehadiran sosok perempuan dengan gaun putih tersulut sedang berdiri tepat di depan pintu. "Mbak siapa?" tanya Egi waspada. Perempuan itu tersenyum sambil memiringkan kepalanya. "Boleh saya titip kepala?" Brek. Kepala sosok itu pun jatuh dan menggelinding ke arah Egi sambil tersenyum dengan mata melotot, sedangkan tubuhnya berjalan seakan ingin menerkam Egi. Seperti temannya, Egi pun jatuh pingsan di kamarnya. 2 hari kemudian, Senin pukul 6 pagi. "Ini mas, semua barang kamu sudah aku masukin ke tas ini." Yuni meletakkan tas gendong milik Parman di kursi depan teras rumahnya. "Ya udah, aku berangkat dulu ya." Parman memeluk dan mencium kening istrinya. "Bu, aku pamit. Doain aku ya bu," ucap Parman sambil mencium tangan ibunya. "Gak usah kamu minta, juga ibu selalu doain kamu nak," jawab Bu Tantri sambil mengelus kepala anaknya. Parman menggendong tasnya dan berangkat diantar oleh Nasrul, tukang ojek langganannya. "Aku berangkat dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bu Tantri dan Yuni hampir bersamaan. Setelah perjalanan selama 45 menit, akhirnya Parman sampai di tempatnya kerja. "Udah Rul, makasih ya, kamu gak mampir dulu," ucap Parman sambil memberi 2 lembar uang 50 ribuan. "Ya kalau saya mampir, yang ada saya disuruh ngangkat-ngangkatin semen juga ntar," canda Nasrul. "Alah, bisa saja kamu. Ya sudah, kamu hati-hati ya." "Oke mas." Nasrul pun putar balik dan pulang. Parman membuka pintu pagar yang tidak terkunci. Tidak seperti biasanya, ia tidak melihat kedua temannya. Bahkan ia juga tidak melihat beberapa karyawan lainnya, kecuali 1 orang pelayan toko bernama Yanto. "Yan, kok tumben masih gak ada yang datang?" tanya Parman sambil meletakkan tasnya di lantai. "Bos sama teman-teman yang lain lagi rombongan jenguk Eko di rumah sakit mas," ujar Yanto. "Loh, emang Eko kenapa?" "Kemarin pagi pas hari Minggu, kan saya kebetulan lewat tuh pas habis sholat subuh dari masjid. Nah, saya lihat tuh ada kaki menjulur dari dalam kamar mandi. Saya kaget dong. Ya kan? Nah, terus saya panggil beberapa warga tuh buat ngecek bareng-bareng. Berhubung pintu gerbang dikunci, jadi kami naik tuh lompat pagar. Pas saya sama warga cek, ternyata Eko sudah gak sadarkan diri. Kepalanya berdarah, setengah badannya di dalam kamar mandi, sedangkan kakinya di luar." "Ah, apa? Terus si Egi di mana sekarang?" "Dia juga ditemuin pingsan di kamarnya dan sekarang dia lagi istirahat di dalam." Parman langsung masuk menghampiri Egi diikuti Yanto. Di dalam kamar mereka melihat Egi duduk bersandar ke tembok sambil memeluk kedua kakinya. Mukanya pucat pasi dan bibirnya bergetar. "Egi, kamu kenapa?" Parman duduk jongkok di hadapan Egi. "Aku diteror mas, aku takut, kepalanya menggelinding di sini mas." "Terus Eko kenapa? Kok dia bisa sampai masuk rumah sakit?" tanya Parman penasaran. "Aku gak tahu mas, dia pergi ke kamar mandi tapi gak balik-balik. Pas aku mau cek, tiba-tiba aku takut nyeritainnya mas." Egi enggan meneruskan ceritanya. Keringat dingin bercucuran. Bayang-bayang sosok tersebut seolah selalu ada dalam benaknya. Di rumah sakit, Eko perlahan membuka matanya. Dia meringis merasakan sakit di keningnya yang tertutup perban. Dia melihat 2 orang temannya sedang duduk di sebelahnya. "Mas, aku kenapa?" tanya Eko pada Parman dan Yanto. Akhirnya kamu sadar kok." "Iya, tapi aku kenapa mas?" "Lah kamu tanya aku, terus aku tanya siapa dong?" canda Parman berusaha menghibur. "Aku gak inget mas, sakit kepala aku." "Udah, kamu gak usah banyak pikiran dulu. Kamu itu pagi-pagi ditemuin jatuh pingsan di kamar mandi sama si Yanto," ujar Parman menerangkan. "Iya, pas aku pulang dari masjid kan lewat depan toko tuh. Pas nengok aku kaget, loh kok ada kaki nongol dari kamar mandi. Nah, aku panggil tuh orang buat bareng-bareng ngecek. Dan ternyata pas aku lihat, kamu udah gak sadar diri di kamar mandi, kepalamu berdarah." "Loh, Eki kemana? Kenapa bukan dia yang nolongin?" "Kamu pingsan di toilet. Nah si Eki pingsan di kamar, nyender di rak TV." "Sebenarnya ada apa?" tanya Parman.
Eko memijat kepalanya. Beberapa saat ia mulai mengingat kejadian yang ia alami malam itu. Malam itu sekitar jam 11 malam aku sama Egi nonton TV. Habis itu aku tiba-tiba kebelet kencing. Aku minta anter, tapi dia nggak mau. Terpaksa aku jalan sendiri. Pas sampai depan toilet, ada yang jatuh di atas kabin truk. Pas aku lihat, ternyata ada pocong serem banget, lagi duduk sambil goyang-goyangin kepala. Ah, pocong? Ucap Parman kaget. Terus kenapa Egi ikut pingsan padahal dia kan gak lihat? Dia emang gak lihat pocong, tapi dia lihat kepala ngelinding di kamar, makanya dia pingsan juga. Jawab Parman. Rasain lah, siapa suruh gak mau nganter ke toilet. Kalau dia mau kan enak, pingsannya bareng-bareng di toilet. Jawabnya sambil tertawa kecil. Kepalamu masih diperban, masih aja ngelawak. Eko bertanya, Egi sama yang lain gak kesini? Tadi pagi mereka kesini, cuma aja kamunya masih belum sadar, termasuk bos juga kesini, ujar Parman. Kalau Egi emang gak ikut, dia cuma diem aja di kamar, masih sok banget kayak kelihatan ketakutan banget. Habis gajian aku mau cari kos-kosan aja lah, gak mau aku tinggal di mes, udah trauma. Ya gampang lah, nanti aku bantuin cari kos-kosan murah dekat situ, tutur Yanto. Alhamdulillah nak, kamu sudah sadar. Emak khawatir, dari kemarin kamu gak cepet sadar. Ibu Eko yang baru datang dari musola langsung memeluk anaknya itu. Ya sudah kok, aku sama Yanto pamit dulu. Ini aku sama Yanto habis ngirim barang langsung ke sini. Sudah jam 8 malam. Aku harus balik, besok aku kesini lagi. Oh ya udah, makasih ya. Parman dan Yanto pun bergegas pulang. Cuaca terlihat mendung, angin yang terasa lembab dan dingin bertiup, menandakan hujan turun tidak lama lagi. Parman dan Yanto berlari kecil menyeberangi jalan menuju tempat ia memarkirkan truknya di pinggir jalan. Rintik hujan satu persatu mulai membasahi. Parman memacu truknya perlahan tanpa ia sadari ada sosok kepala tanpa tubuh di atas kabin tempat ia mengemudi. Ayo mas cepetan, kasihan Egi. Kalau yang lain pulang, Egi sendirian di sana, dia kan lagi shock, ujar Yanto mengingatkan. Iya Yan, tapi ini jalanan licin karena hujan. Kalau ngebut-ngebut takut. Awas mas, teriak Yanto tiba-tiba saat melihat sepasang laki-laki dan perempuan bergandengan di tengah jalan. Kemunculan yang tiba-tiba dan jarak yang terlalu dekat membuat Parman terlambat merespon, hingga tabrakan pun tidak terelakkan. Astagfirullah, Parman berteriak kencang. Ia menginjak rem sejadinya. Ayo mas, turun kita lihat. Iya Yan, astagfirullah, gimana ini? Mereka berdua turun dan melihat ke depan truk namun tidak ada siapapun. Loh, Yanto mengecek ke bawah kolong truk. Parman mengecek di belakang truk, namun juga tidak ada siapapun di sana. Ia menghampiri Yanto dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Ayo, sudah naik, gak ada apa-apa di belakang, ada yang gak beres. Yanto dan Parman pun segera naik ke atas mobilnya dengan baju yang lumayan basah. Yan, tadi aku yakin banget kalau aku nabrak mereka. Iya, aku juga yakin begitu mas, jelas sekali. Mereka bukan manusia pastinya. Mungkin mereka salah satu korban kecelakaan di jalan ini. Mungkin iya mas, tapi setidaknya kita gak jadi berurusan sama polisi karena yang ditabrak bukan manusia, jawab Yanto sambil melihat kesepian. Di lain sisi, Egi sedang duduk sendirian di luar pintu gerbang. Ia merasa takut kalau harus seorang diri di dalam kamar menunggu Parman datang. Paling tidak dengan melihat kendaraan yang berlalu lalang bisa membuatnya melupakan kejadian semalam. Namun rintik hujan mulai turun, membuatnya berlari kecil ke arah sebuah warung yang sedang tutup. Ia duduk bersandar di bangku yang terbuat dari kayu. Hujan mengguyur makin deras. Terlihat beberapa pengendara menepi ke warung hanya untuk memasang jas hujan lalu kembali melanjutkan perjalanan. Hari semakin larut, hujan pun tidak kunjung reda. Egi menatap ke arah perempatan jalan tidak jauh dari tempatnya duduk. Ia berharap Parman dan Yanto segera datang. Dari seberang jalan terlihat seorang lelaki sedang memapa wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Pakaian kedua orang tersebut basah kuyup dan dipenuhi lumpur. Mereka berdua berjalan menuju warung tempat Egi berteduh seorang diri. Egi menggeser duduknya sedikit ke kiri, memberikan tempat untuk kedua orang tersebut. Wanita tersebut duduk dan tersenyum kecil ke arahnya. Rambutnya yang basah kuyup menutupi sebagian wajahnya yang pucat karena kedinginan. Sang pria pun pastinya merasakan hal yang sama. Ia bersandar di tiang kayu. Dingin mas, ucap pria tersebut sambil bersedekap.
Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri untuk sedikit mengusir rasa dingin yang menjalar di tubuhnya. "Iya mas, duduk aja dulu," jawab Egi sambil menggeser duduknya lagi. Pria itu tidak bergeming. Ia tetap berdiri menggoyang-goyangkan badannya. Egi merasa canggung. Ia berpaling memandang ke arah lain. Ia merasa sedikit risih karena wanita di sampingnya terus-menerus menatapnya sambil tersenyum. Entah apa yang perempuan tersebut inginkan. "Dingin mas," pria tersebut mengucap sambil tetap menggoyangkan tubuhnya. "Ini orang ngapain sih? Aneh semua." Sakit. Perempuan tersebut merintih, suaranya parau. Egi menoleh ke arah wanita tersebut dan krak, leher wanita itu putus, kepalanya jatuh ke tanah. Sedangkan laki-lakinya tiba-tiba menjelma menjadi sosok pocong bermuka busuk. Egi merasa tidak jelas, seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ia bersandar pada dinding kayu sambil saling tatap dengan pocong tersebut. Beberapa detik kemudian sosok pocong itu pun melompat ke arahnya dan seolah tenggelam, ia merasuki tubuh Egi. Egi menggeliat sejenak, kepalanya bergoyang ke kanan dan ke kiri. Di lain sisi di waktu yang sama, "Mas, awas loh, di depan jalannya ada lubang gede," Yanto mengingatkan. Parman sedikit menyisih saat melewati lubang yang tidak terlihat karena tertutup oleh air hujan. Tiba-tiba mereka dikagetkan sosok yang berbaju hijau sedang melompat-lompat di sisi jalan. Namun lompatannya begitu tinggi dan cepat, tidak seperti manusia normal. Parman yang kaget mengerem mobil sejadinya. Beruntung di belakang tidak ada kendaraan lain. Parman pun langsung mencari tempat untuk memutar balik mobilnya. "Astagfirullah, apalagi itu mas?" ucap Yanto kaget. Itu Egian," jawab Parman bergetar. "Apalagi yang telah terjadi ya Allah?" Parman segera memacu kendaraannya cukup kencang, namun Egi sudah hilang entah kemana. Parman bingung harus mencarinya kemana. "Yan, kamu coba telepon bos, laporkan saja apa yang terjadi," perintah Parman sambil menggenggam erat kemudi. "Oh iya mas." Yanto merogoh handphone di lacinya, namun tiba-tiba handphonenya berdering duluan. "Loh mas, ini Eko nelpon." "Coba loudspeaker man." "Halo, ada apa kok?" "Ini saya ibunya, Eko menghilang pas saya kembali dari kamar mandi. Tolong bantu saya cari Eko." "Iya bu, kami ke sana." Setelah menutup telepon, Yanto langsung menghubungi Pak Bastian. "Halo bos, darurat bos, Eko dan Egi hilang." "Ya sudah, kalian ke rumah saya dulu, kita cari bareng-bareng." 10 menit kemudian mereka pun sampai di kediaman bosnya. Terlihat Pak Bastian sudah menunggu di teras depan rumahnya. "Bos, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ada banyak sekali keanehan?" tanya Parman. Sejenak Pak Bastian terdiam. Bulir-bulir keringat membasahi keningnya. Ia pun duduk tertunduk di kursi depan teras rumahnya. Nafasnya terasa berat, tangannya gemetar. "Apa ada satu hal yang bos rahasiakan?" tanya Parman pelan. Bastian menangis sesekukan, membuat Parman dan Yanto kebingungan. "Baik, saya akan ceritakan semua. Saya tidak menyangka kalau harus banyak orang yang terkena dampak negatif imbas kesalahan saya di masa lalu. Pada saat itu, saya baru memulai usaha toko bangunan milik saya ini. Saya masih memasarkan dan mengirim semua barang saya sendiri. Saya bekerja sangat keras saat itu. Seringkali saya pulang hingga larut malam setiap harinya. Pada suatu ketika sekitar jam 9 malam, hari Sabtu malam minggu, saya dan satu orang kernet saya dalam perjalanan pulang sehabis mengirim barang dari luar kota. Karena perjalanan yang cukup melelahkan, saya mulai kehilangan fokus. Mata saya mulai terasa berat. Saat saya melintas di tikungan, tidak terasa mobil saya pindah jalur dan menghantam 2 orang yang sedang berboncengan hingga terpental dan jatuh ke jurang. Kala itu saya sangat panik. Saya kabur melarikan diri dari tanggung jawab. Saya pikir semua akan baik-baik saja. Ternyata semenjak saat itu, hidup saya mulai tidak tenang. Tiap malam saya selalu diteror penampakan arwah mereka. Bahkan keluarga saya dan sopir juga kernet saya, semua diteror. Bahkan hingga menelan korban jiwa, termasuk anak saya Intan dan salah satu sopir saya yang bernama Baskoro, ujar Bastian panjang lebar. Jadi, arwah tersebut membalas dendam dengan cara membunuh. Mereka tidak membunuh secara langsung, tapi mereka membuat orang-orang terdekat saya ketakutan hingga akhirnya depresi. Bahkan saya harus kehilangan anak kandung saya satu-satunya. Ia bunuh diri karena tidak sanggup lagi menghadapi teror yang setiap malam menghantuinya.
Saya kehilangan satu-satunya peninggalan berharga almarhum istri saya. Dan sopir saya yaitu Baskoro, dia bercerita bahwa dia terus-menerus diteror oleh penampakan pocong dan hantu seorang wanita. Saya kaget saat tiba-tiba ada orang memberi kabar kalau sopir saya ditemukan sudah tidak bernyawa di bawah sebuah pohon beringin besar. Beringin besar? Berarti yang waktu itu meninggal di bawah pohon beringin desa Lengseran itu sopir Bapak? Iya, dia sopir saya, jawab Bastian dengan tertunduk. Bapak harus bertanggung jawab atas semua kesalahan Bapak agar tidak lagi menimbulkan korban-korban lainnya, ucap Arman sambil memegang pundak Bastian. Kita harus ke Bukit Penatar. Saya menguburkan jasad mereka di sana. Yanto, kamu pergi ke kantor polisi dan bawa mereka ke sana. Saya akan menyerahkan diri dan mengungkapkan semuanya. Yanto mengangguk. Ia berangkat mengendarai truk, sedangkan Parman bersama Bastian mengendarai mobil pribadinya. Bastian segera memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Ia berlari ke arah Bukit Penatar. Eko, jangan lompat-lompat, teriak Bastian. Aku takut mas, aku takut, ucapnya sesaat sebelum ia lompat ke jurang yang cukup dalam. Eko, teriak Parman. Ia berlari ke atas namun naas. Ia mendapati Eko sudah bersimbah darah di samping tubuh Egi. Astagfirullah, kita terlambat datang, ucap Bastian penuh sesal. Aku yang salah. Kalau mau, hukum saja aku, jangan mereka. Terdengar suara cekikikan dari atas pohon yang berada di pinggir jurang. Bastian menoleh ke atas. Ia melihat sesosok kuntilanak dan pocong terbang melayang di antara ranting pohon. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergerak, membuat Bastian dan Parman terjatuh ke dasar jurang dan tertimbun longsor tanah. Bastian tewas seketika, namun Parman beruntung karena tubuhnya tidak sepenuhnya tertimbun tanah. Polisi yang datang ke lokasi segera menghubungi tim SAR untuk membantu mengevakuasi para korban, termasuk memindahkan tulang belulang 2 orang korban kecelakaan tersebut yang dikuburkan beserta motornya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.